Halo kawan-kawan, senang bisa bertemu dengan kalian ya. Di video kali ini saya senang berbagi cara membuat makanan dari tales. Nah, tales seperti ini. Nah, bagaimana cara membuatnya? Simak video saya ya. Sebelumnya saya berterima kasih kawan-kawan sudah mau klik video saya ya. Dan kali ini memang kita akan membahas mengenai cara pengolahan umbinya. Tapi pohon talas ini juga bermanfaat bagi ikan-ikan, terutama ikan lele. Dia suka sekali dengan daun dan batangnya ini ya. Jadi jangan sampai terbuang sia-sia. Ya, langkah yang harus kita perlukan adalah kita harus mencuci bersih umbinya ini. Ya, kita akan mempraktekkan 3 kilo umbi talas ini. Kemudian kita persiapkan air bersih yang diberi 1 sendok kapur sirih. Kemudian kita aduk-aduk. Langkah selanjutnya kita akan mengupas kulitnya. Ya, kalau kita ambil umbinya ini tidak gatal. Tapi kalau kita ambil pongkolnya itu gatal. Yang terpakai hanya umbi cabang-cabangnya saja ya. Nah, nanti kalau musim hujan ya bonggol talas bisa ditanam lagi. Talas yang sudah kita kupas kita cuci dengan air biasa ya. Nah, supaya jangan ada yang menempel-nempel kotorannya. Baru kita rendam di air kapur sirih. Dan seterusnya kita kupas. Yang berikutnya sampai selesai kita rendam dulu selama 3 jam. Kita tidak bisa merendam sampai besok karena terlalu ngeraket. Nantinya jadi tidak mekar. Hasilnya kurang bagus. Setelah 3 jam kita rendam, baru kita potong-potong tipis menggunakan karter ya. Nah, kalau menggunakan karter itu bisa tipisnya sama. Apalagi kalau kalian punya alat pemotong, itu lebih mudah dan lebih cepat. Nah, setelah kita potong-potong, kita rendam dulu. Diamkan dulu selama setengah jam. Ya, setelah setengah jam, karena itu umbinya masih merekat banyak getahnya. Ya, baru kita tiriskan. Ini langkah awal untuk mencuci tales ya. Kita akan membilasnya setelah tiris banget supaya air kapurnya benar-benar terbuang. Ya, yang nempel-nempel itu harus kita pisah-pisahkan dan kita putar-putar supaya jangan lengket. Ya, setelah tiris kita akan mempersiapkan air yang bersih 1 ember penuh. Nah, kita masukkan lagi air rendeman talas ini yang di kapur sirih ini ya. Kita cuci untuk kedua kali. Ya, sambil kita aduk-aduk supaya jangan ada yang merekat. Dan ini sambil melepaskan air kapurnya ya, supaya nanti kalau kita goreng dia tidak lengket. Jadi air kapur ini bisa lepas setelah kita rendam dengan air ini sebentar saja, kemudian kita tiriskan lagi ya. Nah, sambil diaduk-aduk terus akan bersih.
kemudian kita angkat. Ya, talas yang sudah kita cuci dengan air bersih kita tiriskan, kemudian kita angin-anginkan. Ya, anginnya biar tiris betul supaya airnya kering, tapi tidak boleh dijemur kena matahari karena akan merubah rasa talasnya. Kita bisa menggunakan tampah untuk 2 tempat supaya bisa diangin-anginkan. Persiapkan adalah minyak panas supaya bisa langsung digoreng. Nah, keadaan yang sudah tiris seperti ini ya. Ya, kita menggoreng di atas minyak yang panas ya. Karena kalau tidak panas dia lembab. Hasilnya nggak bagus. Sambil diorak-arik supaya terlepas ya. Tapi pelan-pelan saja, kemudian kita tutup dulu. Ya, kita buka, kita lihat bahwa ini mengering bawahnya, baru kita balik. Nah, kenapa kita harus menggunakan tutup pada waktu goreng pertama? Karena ini tidak akan merubah bentuk dan proses pemekarannya lebih cepat matang. Jadi kalau untuk menggoreng memang kita harus tutup lagi untuk lebih matang lagi ya. Ya, setelah kita balik, kita pisah-pisahkan itu yang lengket-lengket itu sambil kita keringkan. Nah, kalau keripik talas yang sudah matang itu terasanya ringan, dia agak ngambang, dan kalau kita angkat dia enteng. Ya, talas yang sudah matang kita akan tiriskan terlebih dahulu sampai semuanya terangkat. Jangan sampai kerendam minyak talas ini, jadi benar-benar tiris. Ya, demikian juga proses selanjutnya untuk menggoreng. Kita masukkan talas yang belum matang, kemudian kita orak-arik dan kita tutup. Nah, setelah mengeras baru kita balik-balik. Nah, kita orak-arik supaya dia jangan saling menempel dan benar-benar jadi keripik yang utuh. Ya, kalau masih ada yang saling menempel, kita harus lepaskan supaya nanti tidak menebal. Nah, setelah kita angkat keripiknya, kita bisa tiriskan dengan tempat yang banyak lubangnya supaya dari atas ke bawah ada angin-anginnya, supaya tidak lembab karena panas. Nah, inilah hasil keripik yang renyah dan gurih dan rasanya pun nikmat. Keripik yang sudah kita goreng dan dingin itu bisa kita campur dengan berbagai macam rasa. Ada rasa tepung gula dan manis asin. Nah, tepung gula ini bisa kita buat sendiri. Lalu kita masukkan ke dalam plastik dan kita kocok-kocok supaya bisa merekat semua keripik. Oke, saya akan memberitahu cara membuat gula tepung. Cara membuat tepung gula, kita masukkan beberapa sendok gula pasir di blender yang kecil. Karena blender ini kering, tidak pakai air ya. Kemudian kita beri setengah sendok teh garam. Nah, untuk rasanya supaya gurih nyam-nyam-nyam, kita tambahkan masakoreko. Nah, nanti kita akan haluskan ini ya. Jangan tempatnya itu ada nempel air. Nah, tepung ini sudah halus. Ini namanya tepung gula rasa.
gurih. Nah, kita bisa campurkan tadi dengan dikocok-kocok pakai plastik. Kita bisa tempatkan di dalam toples atau di dalam plastik biar awet. Nah, kira-kira untuk rasa ini rasanya manis dan asin dan gurih. Kalian bisa membuatnya sendiri, karena ini cara yang paling mudah. Ya, ada juga rasa pedas dan manis. Nah, ini kita bisa beli seperti ini kemasannya ya, bumbu tabur untuk rasa pedas dan manis. Ya, caranya sama seperti tadi. Kita masukkan ke dalam kantong plastik, kemudian kita masukkan bumbu taburnya tadi. Mau pedas sekali boleh, yang sedang juga boleh, sesuai dengan selera Anda ya. Kemudian kita masukkan bumbu ini dan kita kocok-kocok. Nah, karena ini adalah bumbu rasa yang sudah bisa dibeli di toko ya. Oke teman-teman, sekian dulu ya video dari saya. Nantikan video saya berikutnya. Jangan lupa subscribe.